Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara obrolan komunitas. Kali ini tentunya kami menghadirkan narasumber-narasumber berbeda di ruang dengar Anda, tentunya dengan topik-topik yang berbeda juga. Nah, kali ini kami telah bersama dengan narasumber dengan Pak Ustaz. Nah, tentunya kita akan membahas terkait dengan hawa nafsu, sahabat budaya. Tentunya kami telah bersama dengan Ustaz Harson Ahyar Saso. Ya, kita langsung berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini enaknya saya panggil Pak Ustaz siapa ini? Panggil saja Ustaz Harson. Tarson. Iya, Ustaz Harson. Oh, ini kayaknya namanya ini kayak mengingatkan sebuah pahlawan Indonesia. Kayak Samson gitu. Tapi Tarson ya. Tidak tahu kenapa Bapak juga itu. Saya juga tidak tahu. Baik, Pak Ustaz, bisa maju-maju sedikit dekat mic ya. Iya. Ini kita akan membahas, Pak Ustaz, terkait dengan hawa nafsu. Nah, kalau kita sendiri melihat, Pak Ustaz, dari pandangan Islam sendiri, ini bagaimana penjelasan dari hawa nafsu sendiri, Pak Ustaz? Silakan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Allah, memohon kepadanya dan meminta ampun hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan hawa nafsu yang ada dalam diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amalan perbuatan kami yang jelek, yang buruk. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan. Kalau kita berbicara masalah hawa nafsu, maka kita akan menarik kita kembali kepada Al-Quran. Secara garis besar, hawa nafsu ini ada 3 yang diutarakan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ma makna hadza, apa artinya? Itu adalah nafsu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Artinya nafsu yang ditempatkan pada posisinya yang benar. Contoh, ada orang ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka kita tahu ini halal dan haramnya. Iya. Ya, berarti kita mencari nafkah yang baik datangnya, baik pula perginya. Betul. Berarti itu disebut ada keinginan kita, Iya. nafsu kita untuk memperoleh harta, tapi dengan cara-cara yang Benar, baik, benar. Nah, kan juga disebut dengan mutmainnah, nafsu yang sesuai dengan fitrah manusia itu. Dan ini yang dimiliki oleh para nabi dan rasul serta wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya nafsu yang betul-betul pada koridor yang mendekatkan diri, keinginan senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat baik, itu disebut dengan mutmainnah. Yang kedua, ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Ini labil nih. Ya. Kadang orang tuh, makanya kita ini gini kan. Jangan heran kalau terkadang sholat kita tuh lagi khusyuk benar. Tapi terkadang ada waktunya kita baru angkat takbir, kemana-mana tuh pikiran. Betul. Sangat dialami. Ya, sangat. Itu namanya labil. Bahasa Al-Qur'annya lawama. Lawama. Terkadang dia imannya baik sekali. Terkadang aduh, hancur. Goyang. Pada titik terendah. Jadi itu. Makanya iman kita itu selalu diperbarui. Jadi ini nih, manusia ya. Itu siapa yang bisa kena? Ya, kita mungkin semua pada umumnya. Manusia. Semua, pasti. Jadi namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, betul. Tapi bagaimana caranya
maka kata para ulama kita Iya. mengatakan seperti ini. Kalau kita lagi hilaf Ya. atau berbuat dosa, maka cepat-cepat kembalikan kita diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Kembali mengingat gitu ya. Kembali mengingat iya. jadi itu nafsu lawamah. Jadi nafsu yang labil. Kadang baik ibadahnya, kadang juga goyang. Agak sensitif ini ya. Iya, nafsunya, sensitif. Iya. Jadi di sini Iya. ada beberapa hal yang bisa mengangkat keimanan kita atau nafsu kita itu menjadi lebih baik. Pertama Iya. adalah keinginan kita sendiri untuk mencari ilmu itu sendiri. Iya. Yang kedua, kita berada pada tempat atau lingkungan yang mana. Karena pengaruh kan lingkungan. Iya, lingkungan, faktor Ya, lingkungan. lingkungan kita di mana kita bergaul, di mana kita. Ya banyak ada pepatah mengatakan kalau kita dekat sama penjual parfum ya haram ya. Iya. Kalau kita dekat sama tempat-tempat sampah karena kita juga kena imbasnya itu. Jadi seperti itu. Jadi di mana kita bergaul, di mana lingkungan kita dan cukup mempengaruhi situasi kondisi perilaku kita, termasuk nafsu kita tadi itu. Iya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan nafsu amarah. Wah, ini dia yang paling berbahaya. Oh, dibanding labil ada berbahaya lagi. Ada lagi yang paling tuh kalau labil kan masih bisa naik turun. Oh iya. Tapi kalau amarah memang sudah terjun bebas. Oh, wah lebih parah memang. Lebih parah ya. lagi itu amarah. Nah, Iya. amarah ini adalah nafsu yang senantiasa hanya mengikuti Iya. keinginan syahwatnya saja dengan tidak memperdulikan lagi aturan-aturan yang ada, aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak pikir dosa. Tidak pikir dosa, tidak pikir. Nah, ini Iya, betul-betul hilaf. Iya. Ya, itu nafsu amarah. Dan kata para ulama, nafsu amarah ini terbagi menjadi 3 tingkatan, 3 bagian. Oh, terbagi lagi. Ada yang disebut dengan nafsu amarah sabauniyah. Sabauniyah itu artinya nafsu amarah yang berkaitan dengan syahwat birahi kita. Oh iya. Iya, syahwat birahi. Laki-laki nafsu kepada perempuan, perempuan nafsu kepada laki-laki. Makanya Islam ini adalah agama yang sempurna mengajarkan kepada kita. Hal sekecil itu. Iya, hal yang sekecil itu perempuan harus tutup aurat wajib. Iya. Laki-laki menjaga pandangan. Oh iya, pandangan. Iya, menjaga pandangan. Nah, di sini ada sedikit kita berbicara masalah ilmu ya, mohon maaf. Iya. Kalau kita melihat sensitif antara nafsu birahi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Respon ya. Beda sih. Kalau laki-laki begitu melihat aurat perempuan, kontak di otaknya, langsung lain-lain pikirannya. Pasti iya. Ya, lain. Langsung berangan-angan. Iya, langsung berandai-andai. Berandai-andai betul. Memang itu fitrah daripada laki-laki. Sudah fitrah. Fitrah itu. Iya. Memang. Sekira itu ada bisikan, Bukan ternyata bisikan. fitrah memang. Fitrah laki-laki. Oh iya. Makanya agama mengatakan tundukkan Pandangan. karena pandangan ini berbahaya. Kalau sudah ya kan pandangan pertama kan? Kan ada statement itu Pak Ustaz. Iya. Kalau pandangan pertama tidak apa-apa, kedua dosa. Itu statement itu benar atau bagaimana itu? Benar. Oh. Iya, benar itu. Berarti orang kalau pandangan pertama tidak apa-apa berarti memandang terus. Yang masalahnya begini, bukan pandangan pertama itu gitu. dalam Iya. hal kedipan mata kita ngeliat iya. langsung tundukkan. Tundukkan. Jangan begitu ngelihat Pelototin terus. peloton terus, nah itu mah beda. Oh iya. Ya gitu kan. Iya. Jadi itu dia. Perempuan beda dengan kita laki-laki. Kalau kita laki-laki begitu melihat Langsung. aurat macam-macam pikiran kita, hayalan kita kemana-mana itu. Karena kenapa? Memang sensitivitas nafsu birahi laki-laki itu begitu ngelihat langsung spontan laki-laki. Makanya laki-laki suka mencari. Iya. Itulah Allah berikan laki-laki kemampuan untuk mencari karena diberikan kekuatan roja harapan untuk mendekati pasangan hidupnya. Jadi laki-laki memang tugasnya itu. Iya. Kalau kita lihat ayam itu dia kalau putar-putar dulu itu kalau mau Iya. gitu. Mencari. Begitu, mencari. Perempuan tidak, dia tidak aktif. Nah, beda. Kalau perempuan, Iya. mohon maaf, ada proses baru dia timbul hawa nafsunya. Oh, tidak sekejap seperti Tidak laki-laki. sekejap. Walaupun perempuan itu melihat seorang laki-laki yang ganteng tampan, tapi dia sekedar
mengagumi. Mengagumi. Waduh, gantengnya ini cowok. Oh. Dia kagum tapi tidak terikut nafsunya. Itu perempuan begitu. Berarti masih terkontrol. Terkontrol. Ya. Jadi perempuan itu kalau melihat orang yang cakep atau laki-laki yang cakep, dia paling mengagumi saja. Masya Allah, gantengnya. Kita kan beda. Iya, kalau laki-laki berangan-angan laki-laki. berangan. Iya dede, nyamanin juga. Iya, Kira-kira betul. seperti itu. Tapi Pak Ustadz bilang tadi kalau ketika laki-laki memandang kan langsung tinggi berangan-angan lah. Untuk mengendalikan itu menundukkan. Iya, sebentar Kalau iya, menundukkan. Itu kita sebentar kita selesaikan dulu untuk perempuan. siap. Perempuan, mohon maaf, dia harus melalui proses rangsangan dulu, baru naik. Oh iya Ada bertahap. sentuhan. Iya. Ada sentuhan itu perempuan. Kalau kita tidak. Makanya kita waktunya pergi ke Bone, saya dengan guru-guru itu kita bercanda. Iya. Ustadz, ini Ustadz pandangan hidup atau apa? Maksudnya, masa tidak mengerti? Oh iya begitu kan. Tapi sampai sedetail begini agama Islam membahaskannya soal nafsu. Oh iya. Sekompleks ini. Pak. Iya, kalau kita mau bicara lagi cabang-cabangnya itu lebih banyak lagi nafsu ini. Cuma kita ambil garis besarnya saja. Garis besarnya ini. Amarah sabauniyah yang berkaitan dengan syahwat birahi. Jadi intinya di sini perempuan nafsunya itu nanti ada sentuhan atau ada rangsangan, baru naik hawa nafsu. Laki-laki tidak. Dia mencari, makanya betul-betul sempurna. Islam ini mengajarkan laki-laki jaga pandangan. Makanya para ulama mengatakan begitu kita melihat, kan ada doanya. A'udzubika min syarri syam'i, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pandanganku, penglihatanku. Wa min syarri qalbi, dan dari kejahatan bisikan hatiku. Wa min syarri amal, dan kejahatan perbuatanku. Wa min syarri mani, lebih banyak. Wa min syarri, dari kejahatan kemaluanku. Itu doa yang diajarkan kita. Jadi itu sabauniyah yang berkaitan dengan syahwat birahi. Kata para ulama, di mana tempatnya? Dari pusat turun ke bawah. Nah, itu laki-laki itu. Jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita dan anak-anak cucu kita kelak terhindar dari namanya penyakit sabauniyah. Artinya mereka bisa menempatkan nafsu birahi mereka pada titik, pada rel yang telah ditentukan oleh agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Kalau kita bergaul bersenggama dengan istri maka itu pahala. Tapi kalau kita bersenggama dengan orang yang tidak kita nikahi, maka itu haram hukumnya. Maka Islam itu sempurna mengatur semua ini tentang hawa nafsu kompleks ini. Itu yang pertama, hawa nafsu amarah sabauniyah, yang terjun bebas. Yang kedua, ada yang disebut dengan amarah bahamiyah. Apa itu bahamiyah? Yang berkaitan dengan kerakusan, serakah. Jadi kita melihat fenomena di mana-mana ada orang kaya tapi masih mau aja. Memang begitu, itu penyakit sebenarnya. Gila jabatan. Kan Islam tidak mengajar, tidak melarang kita untuk mengejar jabatan yang tinggi, tidak, bahkan kita silakan berkuasa. Tetapi ingat, ada pos-posnya, ada tempat-tempatnya, ada relnya. Batasannya juga. Ada batasannya itu. Bahamiyah adalah nafsu amarah yang berkaitan dengan kerakusan. Rakus, serakah. Jadi banyak ya kita lihat kejadian-kejadian, mohon maaf kita tidak menyinggung siapa-siapa, tapi memang dari dulu sampai sekarang tetap ada seperti itu. Ya, sudah kaya, sudah punya harta, sudah punya pangkat, jabatan, kok tiba-tiba ditangkap KPK. Kasus. Kenapa itu? Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kata para ulama, jangan dimaki. Oh, itu tidak bisa seperti itu. Karena bukan kita. Coba kalau kita menempati pada posisi mereka. Bagaimana? Berarti dia sedang dihinggapi penyakit yang namanya bahamiyah. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, semoga saya dan anak-anak cucuku jangan sampai dikena yang namanya bahamiyah. Makanya jangan memaki dia. Kita melindungi diri saja. Kita berlindung kepada Allah karena Allah perlihatkan
Itu sebagai apa? Pesan pengajaran buat kita. Artinya ibaratnya dia sebagai penyakit yang bisa menyebar. Iya, menyebar. Maka dibilang Allah, jangan kau hina-hina. Bahkan doakan dia, Allah mudah-mudahan bisa keluar dari masalahnya itu dan bertobat kepadamu ya Allah. Nah, itu seharusnya begitu sebenarnya. Jadi kita memang sebagai seorang muslim tuh dilarang kita memaki-maki, mencaci maki orang lain ya. Karena itu kan coba seandainya posisi kita apakah kita bisa kuat dengan godaan seperti itu? Belum tentu kan? Jadi makanya kalau ada ya secara umum kalau ada saudara kita tak sholat, tidak berbuat baik, maka setidaknya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi petunjuk. Jika Engkau memberikan petunjuk kepada saudaraku, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kira-kira seperti itu kalau. Makanya jangan kita suka menghardik, jangan suka mencemooh. Kan biasa kita, kamu kok tidak pernah sholat, kau neraka. Iya. Gitu kan? Menjas orang. Kamu korupsi, kau neraka. Jangan dulu ya, karena kau tidak pernah mengalami posisi seperti dia. Lebih baik kita mendoakan diri kita sendiri. Mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan dia. Ya Allah, Kau berikan pertobatan kepada saudaraku itu dan lindungi kami semua dan anak-anak cucuku kelak dari perbuatan seperti itu. Itu yang lebih bagus, jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada kita. Apalagi kalau kita menjustis orang tanpa ada ilmunya, maksudnya tidak mengetahui akar permasalahan. Itu paling berbahaya. Nah, itu artinya dia membuat fitnah gitu ya. Fitnah itu dia fitnah. Jadi kita ya sebagai seorang muslim seperti itu kita minimal saling mendoakan. Kalau kita tidak bisa jangan ikut campur dalam hal ini seperti itu. Jadi bahamiyah yang berkaitan dengan keangkuhan, kerakusan, serakah. Jadi ini kenapa dia sangat berbahaya? Orang kalau sudah rakus, ya serakah ini pasti pelit. Kan? Iya pasti. Pasti pelit. Ada. Kalau sudah pelit pasti suka iri hati. Suka, pokoknya nggak senang lihat orang senang tuh. Penyakit betul. Nah, penyakit ini. Makanya itu Imam Al-Ghazali mengatakan, maridun qalbu, induk penyakit hati itu 3 ya. Yang pertama hasad, dengki. Dengki. Ya, iri dan dengki. Kedua ria. Ya, suka dipuji, pamer. Kemudian ada lagi yang terakhir tuh disebut dengan takabur, sombong, angkuh. Nah, itu dia. Nah, ini pembahasan kita sebentar tuh. Takabur ya. Nah, bahamiyah kalau kita sudah pelit, sudah rakus pasti pelit. Kalau sudah pelit pasti tidak suka lihat orang senang, maunya sendiri. Serakah. Jadi lambangnya sini domba dengan monyet. Monyet tuh kalau makan dia pegang semua. Serakah. Dia kasih masuk di kantong sininya kan? Betul. Nah, dia pegang dua-dua. Makan lagi. Dipegang lagi kakinya. Kakinya juga memegang makan. Itu serakah itu namanya. Tapi kalau manusia serakah bahaya. Lebih daripada monyet. Kalau monyet bisa dikatakan dia sebagai bisa disamakan lah. Ketika ada manusia yang serakah, apa bedanya sama? Bahkan lebih daripada monyet. Bahkan lebih. Kalau monyet serakahnya yang bisa dia pegang dalam yang dekat-dekatnya saja. Tangannya. Tapi kalau manusia serakah, dia duduk di sini, ada hartanya di Palembang, ada hartanya di Papua, kan? Itu manusia itu bahaya tuh kalau dia serakah. Parah lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tapi ada di bawahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kami jadikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau dia menyalahi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya, termasuk hawa nafsu ini tadi bahamiyah. Serendah-rendahnya kita. Jadi kita terhina sekali kita lebih rendah daripada binatang kalau kita ikuti kerakusan ini. Padahal kan Islam mengatakan silakan kumpulkan harta banyak. Nabi Sulaiman kan terkaya di dunia. Betul. Tapi kenapa dia dianugerahi sebagai nabi? Karena dia bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur. Betul. Jadi intinya di sini Islam mengajarkan silahkan kita punya profesi yang tinggi, pangkat yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, harta yang banyak, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hak juga orang lain. Ada haknya orang lain ya. Termasuk itu bersyukur kepada Allah ketika kita sudah tahu ini harta bukan milik dan hak saya sendiri. Ada hak-hak orang lain di situ.
Jadi kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Makanya ketika orang bagus pondasi agama dalam dirinya, begitu dititipin harta pangkat, maka tahu tuh mempergunakan harta pangkat jabatannya. Dia tahu diri. Tahu diri. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan nikmat. Kan la in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kalau kalian bersyukur dengan nikmatku, ku tambahkan tuh nikmat yang banyak. Wala in kafartum, tapi ada peringatan di belakangnya. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar, azabku lebih pedih. Nah, itu dia. Janjinya Allah Janjinya pasti. Allah sudah pasti. Ya, kalau kita kan berjanjikan satu kali tepati, dua kali, setengah-setengah tepati, ketiga kali. Wallahu alam. Ya. Begitu. Jadi apalagi kalau sudah insya Allah. Insya Allah. Itu. Jadi insya Allah orang Arab dengan orang Indonesia itu beda. Kalau orang Arab insya Allah pasti datang. Kalau kita insya Allah ya dia sudah bisa ditebak tuh. Siap. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Itu langsung bahagia. Itu bahamiyah. Jadi yang berkaitan dengan keserakaan, rakus, pelit, itu bahamiyah. Yang ketiga ada yang disebut dengan nafsu amarah setoniyah. Oh, amarah setoniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian di hadapan Adam. Maka seketika itu pun malaikat sujud di hadapan Adam. Illa iblis, kecuali ada makhluk yang satu namanya iblis. Ini iblis. Ternyata saya begitu melihat mengkaji, kata iblis ini banyak diadopsi dalam bahasa-bahasa daerah kita. Termasuk Makassar. Apa itu? Contohnya ibalisik kau. Betul. Itu dari kata iblis. Iya. Sama di kampung saya bahasa daerah Kaili, kalau kita bilang blisi itu marah. Oh iya. Jadi kata iblis ini sudah banyak diadopsi dalam bahasa daerah ya, bahasa-bahasa kita. Ternyata tidak baik. Apa tuh maknanya iblis? Soal konotasinya tidak baik. Iya, konotasinya tidak bagus. Kalau dia emosi marah, maksudnya blisi itu berasal dari kata iblis. Nah itu. Jadi iblis itu sifatnya kafara yukafiru kafir. Kafar artinya menutup diri dari rahmat Allah. Artinya karena apa? Wastakbar, dia takabur. Jadi orang yang sombong tuh sifatnya itu takabur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 tuh penghujungnya. Dan itu yang dilakukan iblis ketika tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Sombong. Nah, kenapa sombong? Ya, kenapa sombong? Dia merasa lebih dari, ya Allah, aku kan dari ciptakan dari api. Itu Adam dari tanah. Saya kan lebih mulia ketimbang dia. Terus saya sudah beribadah ribuan tahun. Ini iblis sudah beribadah ribuan tahun. Adam mas baru diciptakan. Kenapa harus sujud ke dia? Saya lebih baik. Artinya, jadi dosa yang paling pertama dari makhluk Allah itu sombong, angkuh. Makanya kalau di tengah-tengah masyarakat kita bilang, kalau bukan saya itu, ada kan seperti itu? Ada. Nak kepenjo, jadi. Jadi kita tidak sadar seperti itu, padahal itu sifat-sifat itu sombong. Atau ada begini, ya udah nggak usah dengar ceramah itu, nggak benar tuh, bid'ah apa semua. Cari dai-dai yang ini, jangan itu ahli bid'ah. Masa harus begitu sih? Padahal kan ada perbedaan, memang sudah lumrah dari sana. Juga tokoh-tokoh para ulama-ulama kita sudah berbeda. Jadi yang terkadang tuh khususnya kita orang yang berilmu juga, ya yang godaannya bukan lagi bilang minum keras, enggak. Perempuan bukan, tapi godaannya apa? Kau yang hebat. Dia sana apa tuh gitu, ada aja papanya itu. Nah, kau yang hebat. Akhirnya keluarlah apa tong itu. Sama-sama jiki dokter. Padahal yang ajar pertama ini
gurunya. Hmm. Tapi dia begitu naik dia jadi dokter, Iya. sudah sama-sama jadi dokter lah ada. Sudah tidak ada penghargaan sama seniornya tadi. Iya, iya. Nah, itulah nafsu sombong kita. Dan itu bisa menghinggapi seluruh manusia. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Karena itu kan dia datang aja tuh. Oh iya. Datang. Kau memang hebat, kau daripada dia tuh. Apa tuh dia tuh motornya apa jika saya itu mobilnya apa ji? Betul. Kau lebih gagah, lebih cakep. Itu bisikan-bisikan seperti Bisikan itu. itu. Ya itu bahaya memang tuh. Selalu ada. Jadi kata para ulama untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, maka begitu ada muncul penyakit-penyakit iri, penyakit-penyakit sombong, maka cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya Allah. Sungguhnya saya adalah makhlukmu yang tidak ubah, lebih rendah daripada segala-galanya. Jadi ini ulama-ulama hikmah kita mengajarkan. Kalau mau lebih bagus, nak lebih tawadhu, lebih merasa rendah hati, ya. Maka ketika kita memandang seseorang, pandanglah orang itu dan lihatlah orang itu, dia lebih mulia ketimbang dirimu. Jadi kalau kita melihat orang yang lebih muda, kata para ulama, maka ucapkan, Masya Allah, anak itu pasti lebih sedikit dosanya ketimbang saya. Wah. Iya. Itu hikmah. Oh, hikmah. Itu ulama mengajarkan. Kan ada orang bilang siapa tonji. Oh iya. Dia tidak sadar kalau sudah ada kesombongan. Betul. Ada keangkuhan di situ. Dia seharusnya menyadari diri sendiri. Ya. Begitu melihat ini orang yang baik, begitu melihat orang yang lebih tua ketimbang dirinya, maka tetap mengatakan, Masya Allah, ini orang tua pasti lebih banyak kebaikannya ketimbang saya. Oh iya. Supaya apa? Hadir sikap tawadhu. Jadi cara pandang orang tawadhu dengan orang sombong itu berbeda. Kalau orang tawadhu melihat sesuatu, pasti sesuatu itu lebih mulia ketimbang dirinya. Melihat orang lain, dia menganggap orang lain itu lebih mulia ketimbang dirinya. Saling memuliakan. Iya, saling memuliakan. Tapi orang sombong pasti selalu merendahkan orang lain. Saling menjatuhkan. Itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berlindung semua dari hal-hal yang seperti ini. Nah, itu. Karena kenapa? Laisa syadidu liman ghalaba nas, kata Rasul. Tidak ada bukanlah orang yang hebat itu orang yang bisa mengalahkan musuhnya. Walakinna syadidu man ghalaba nafsahu. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, dalam hal ini mengalahkan hawa nafsunya. Itulah orang yang paling hebat. Maka kita dalam hal ini memang hawa nafsu ini sering menjebak kita kepada ke lembah kemaksiatan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu penjelasannya ya, siapa tahu ada yang baik. Iya. Baik Pak Ustaz, ini kan kita sudah berbaca panjang lebar pembahasan kita sekitar dengan nafsu. Ternyata banyak bagian-bagiannya, kategori-kategorinya. Nah, dari semua nafsu ini Pak Ustaz, bagaimana cara kita membentenginya? Kalau secara mungkin enggak mungkin lah nafsu ini harus dibentengi ini. Mungkin ada secara umum bagaimana kita bisa membentengi atau mengkontrol hawa nafsu kita ini, Pak Ustaz, selain dari istighfar atau yang lainnya. Ya, itu tadi. Alhamdulillah. Para ulama mengajarkan kepada kita, ya kita kan hidup di berbagai macam keadaan, tempat, situasi, kondisi. Ya, pertama obat daripada semua itu adalah agama. Perbaiki agama kita. Ya, kalau orang kan sudah sholat itu biasanya, dia kan malu tuh dengan diri sendiri kalau mau berbuat maksiat. Biasanya kita sudah sholat, sudah kata di sholat, masa muka begini kan? Itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati itu tidak ada obatnya, tidak ada dokternya. Tetapi satu saja kecualinya, apa? Agama dan keinginan keras kita untuk lebih baik. Jadi tentunya kalau kita sudah belajar agama, maka di situ pasti kita akan menemukan teman yang soleh. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Dekat-dekat dengan masjid yang kedua. Dekat dengan masjid. Itu masjid barokah, benar. Saya bisa buktikan dalam hidup saya.
dulu kita kan masih anak-anak muda tuh. Kita di nukan, tahu lah tuh pergaulan di nukan kan. Nukan Keras. tuh mah ya keras mah. Orang-orang. Godaan. Iya. Di situ mah semua hampir masuknya semua narkoba. Macam-macam. Iya, wanita semua. Itu orang-orang Filipina itu kan tuh lumayan tuh. Ini kalau saya pernah ya Allah, bagaimana ini mau menghindari? Akhirnya saya lari ke masjid. Walaupun gak sholat ya. Iya. Datang aja ke masjid. Barokahnya masjid itu luar biasa. Ibaratnya ini masjid, kita masuk masjid netral semua. Netral saja. Ya Allah. Walaupun kita belum sholat ya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kalau hari ini saudara-saudaraku mungkin belum mampu diberikan kemampuan sholat, diberikan beribadah kepada Allah dan masih bermaksiat, satu tip dari saya ya, pengalaman bahwa ketika Anda ingat Allah, cepatlah bertobat masih. Ya Allah, mau tahu kan juga saya bertobat seperti orang lain ya Allah. Itu dia yang pertama. Kedua, ketika ada waktu keinginan kita sholat, maka tanpa ada waktu pun datang saja sholat. Sholat saja dengan ilmu yang kita miliki, walaupun kurang, datang saja sholat, sujud. Karena di tengah sujud kita itu bisa jadi Allah terima doa kita dan taubat kita. Nah, itu. Walaupun kita tidak sempurna. Hambaku datang, maka Allah lah sendiri yang membimbing kita nanti. Allah akan mengeluarkan kita insya Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu masjid, barokahnya itu masjid. Dengan caranya Allah tersendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dekati teman-teman yang soleh. Ini juga lingkungan ya. Ada teman kita meskipun bukan ustadz, tapi kita ini hari-hari sholatnya bagus, sholatnya tanya-tanya. Bagaimana tuh itu cara sholat? Tidak aku tahu. Jangan malu bertanya. Mau bertanya. Nanti sesat. Iya. Kalau udah bertanya. Bro, kan sekarang kan. Bro, itu dulu at-tahiyat belum biku tahu saya. Bisa kita ajar Kak. Minta ajar gitu. Jangan gengsi bertanya. Ini karena masalah keselamatan kan. Iya. Bro, saya belum tahu mengaji kok dong, bisa keajar kan? Meskipun bukan ustad. Iya. Jadi dia teman kita tadi atur motif. Kalaupun dia tidak bisa mengajar, ada guru pengaji sana. Iya, minimal dia mengarahkan. Gitu. Jadi memang kita ini peluang untuk berbuat baik ini banyak sebenarnya. Intinya tadi di sini jangan gengsi untuk berbuat baik. Yang gengsi bertanya. Itu teman yang saya pernah. Apa tadi pertama? Agama. Ya, agama. Kedua masjid, barokahnya tuh masjid. Kedua, teman yang soleh, teman yang baik. Meskipun bukan ustadz, tapi rajin kan. Kita kan pasti lihat teman kita di kantor tuh. Wah, ini bagus ini. Ajar Kak juga begitu. Bagaimana? Masa cuma muku sendirian masuk surga? Tahu. Sudah. Yang terakhir, masih banyak. Untuk mengatasi semua itu kita senantiasa, maka kita harus memberanikan diri untuk melawan diri kita sendiri. Melawan artinya rasa-rasa enak tuh. Misalkan, saya mau ke sana, jangan dulu deh. Artinya berusaha kita menghindar dari hal-hal yang mengajak kita pada kemaksiatan. Menghindar. Kan biasa juga ini ya teman-teman bergaul kan, misalkan teman-teman kita domen, teman-teman kita apalah. Cika dulu cika dulu. Hargai teman dong. Hargai sedikit saja. Kalau di Palu kan kalau kita orang Palu bilang coba sudah satu seloki Jo. Aduh, maksudnya Anda mau hargai teman. Akhirnya tes. Itu yang sulit ya. Itu yang sulit menghargai teman tuh. Kalau kita sebenarnya apa dia bilang? So insaf ya. So insaf Dain aja dengar gitu. Ngana so insaf. Aliam limbulot tuh. Ketika satu dia sudah masuk lingkarannya. Makanya seperti itu. Triknya begini. Begitu mereka langsung hindari. Tapi mereka ada waktunya pada saat mereka tidak minum, datangi mereka, peluk-peluk mereka supaya jangan mereka merasa dicuekin. Saudaraku, saya kita peluk pada saat mereka tidak melakukan maksiat. Nah itu dia. Tapi tidak apa-apa ketika dia sedang melakukan maksiat, ditawarkan kita hal yang tidak baik, tidak apa-apa kita menolak secara kasar. Walaupun dia maksa-maksa, walaupun kita lembut, masih saja ditawarkan secara paksa, tidak apa-apa itu. Iya, tergantung lihat keadaan. Sebaiknya
bisa menghindar lari jauh Menghindar, kan. iya, iya. Jangan udah mau ke saya begitu, nah. Oh iya iya. Gitu. Mungkin dia paham juga Ya, lah. bisa paham berarti lah. juga. Kan saya rasa teman-teman juga Iya. paham. Banyak kan teman-teman saya itu Iya. motong ke seperti kita kulon tapi belum bisa. Iya. Apa saya jawabkan? Iya. Saudaraku, insya Allah kau bisa. Maka niatkan dalam hatimu. Iya, iya. Saya tidak pernah ketika teman-teman nongkrong kita dulu kan, saya bilang kan, kau harus begini. Saya enggak pernah begitu. Iya. Saya paling bilang begini, mudah-mudahan Allah merahmati kalian semua, saudara-saudaraku. Kalau Allah sudah beri petunjuk pada waktunya, Iya. maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Alhamdulillah dengan dakwah seperti ini, Ustadz, Iya. sholat mau Ustadz. Oi. Alhamdulillah. Iya, Coba iya. kita kemarin keras-keras sama saya, kuambak ki. Iya. Berarti ada cara-cara tertentu ya, Pak Ada Ustaz, ya? cara-cara juga. Kita lihat kondisi situasi. Ya. Kadang kita juga bisa keras juga, kadang juga lembut. Iya, iya. Ada. Pokoknya kita pandai-pandai lah melihat keadaan. Baik. Itu dia. Pak Ustaz, ini kan kalau kita melihat ini secara umum nafsu ini kan mungkin dari konteks saya melihat ini keburukan semua. Ya, membawa hal keburukan. Ada tidak hawa nafsu yang positif yang baik? Mungkin kayak contohnya, saya ada hawa nafsuku untuk beribadah terus. Itu masuk hawa nafsu atau keinginan itu? Ya itulah yang disebut dengan mutmainnah, keinginan yang baik. Oh. Jadi nafsu mutmainnah itu artinya Iya. nafsu yang semangatnya untuk senantiasa berbuat baik. Mutmainnah. Dan itu kalau kita ini bisa mendapatkan itu, Ya. tapi kan kita terkadang berubah lagi. Seperti itu kan. Beda dengan para nabi dan rasul. Ya. Kalau nabi dan rasul tetap konsisten, tidak pernah turun. Ya. Nah, itu. Makanya di sini kita ada nafsu lawamah tadi. Lawamah itulah tadi menjadi penyeimbang. Terkadang kita naik, ketika kita naik pada posisi yang tinggi, maka kita mencapai mutmainnah itu tadi itu Baik. sendiri. Baik Pak Ustaz, kita terima pendapat kita. Silakan. Iya. Halo. Iya, dicoba lagi sahabat budaya yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustaz di 0811400950. Nah, kayak bertanya lagi Pak Ustaz, kira-kira ini ketika hawa nafsu berlebihan. Kita angkat dulu. Ya, halo. Halo, Baribasa. Halo, obrolan komunitas. Halo. Iya, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama salam hormat saya kepada Pak Ustaz. Iya. Namanya juga kita ini mencari ilmu, tentunya ada sharing. Iya. Agar dengan demikian maka ilmu itu lebih berkembang. Nah, tapi hal ini saya juga baca atau mendengarkan ketika mendengarkan suatu ceramah. Iya. Tadi saya tertarik tentang nafsu pada laki-laki dan wanita. Iya. Nah, ini ada riwayat ketika Radiyatul Adawiyah dilamar oleh Al-Basri. Dia ditanya bahwa ada dua hal yang ada pada manusia itu, akal dan nafsu. Ya. Iya. Jadi pada laki-laki 9 akalnya, 1 nafsunya. Nah, terbalik. Kalau perempuan 9 nafsunya, 1 akalnya. Nah, itu dia. Sehingga seorang lelaki dia harus mengendalikan nafsunya dengan akalnya. Nah, begitu. Contohnya tentu dalam kehidupan kita adalah hal yang menggugat. Tapi katakanlah saya tertarik dengan seorang, tapi harus saya menggunakan akal. Iya. Iya. Bagaimana tadi prosesnya supaya saya terhindar dari sesuatu yang buruk, tentunya dengan menggunakan akal. Ada perhitungan, ada pertimbangan, dan hal-hal lain. Ya. Iya. Misalnya saya katakanlah tergoda dengan seseorang, tetapi harus berpikir, ya kan begitu. Iya. Ya kalau kawinnya gampang, nikahnya gampang, tapi setelah kita nikah kawin, tentu kita berpikir mau diapain orang. Itulah ada akal. Nah, itu jadi. Ya mungkin singkat Pak Marsuki pertanyaannya pada intinya. Ya. Oke, jadi ini sesungguhnya akal nafsu ini adalah makhluk. Ya, ada dialog Allah kepada dua makhluk itu. Saya kira itu mungkin bisa ditanggapi oleh Ustaz. Artinya kita ini sharing itu dari pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Bisa ditanggapi langsung Pak Ustaz? Iya sedikit. Ya. Iya cocok kita bilang itu Pak Haji. Nafsu dengan akal itulah. Iya. Memang nafsu kan itu kan tadi sudah dibahas beberapa tingkatan. Iya. Dan kalau nafsu itu tidak semuanya yang buruk. Iya, nafsu iya. itu tidak semua buruk. Nafsu makan ya makan, kan? Oh iya. Ya. Nafsu syahwat kita lampiaskan kepada istri kita kan dapat Oh pahala. iya.
Jadi Allah berikan nafsu itu untuk apa? Untuk manusia itu supaya dia punya roja, punya pengharapan. Oh, pengharapan. Punya cita-cita. Dikasihkan nafsu supaya dia berkembang, dia mencari jati dirinya. Dia berkembang, dia punya roja, punya pengharapan. Yang dimaksud di sini nafsu itu tidak bisa dilawan tapi dikendalikan saja. Oh, dikendalikan saja. Dibelokkan pada tempatnya yang sudah diatur. Sesuai dengan relnya. Sesuai dengan relnya. Dan kita memang tidak terlepas kalau kita tidak punya nafsu ya. Kita tidak bisa jadi kaya kan? Karena tidak ada keinginan kita untuk jadi kaya, mencari rezeki, mencari nafkah, itu tidak ada keinginan kita. Karena itu semua syahwat. Padahal intinya di rel yang sama. Iya, rel yang sama. Pada intinya di rel yang sama. Adapun yang dikatakan tadi Pak Haji Marzuki, cocok itu antara akal dengan nafsu. Akal itulah yang senantiasa membuat kita untuk senantiasa mempertimbangkan. Allah sudah berikan tuh akal. Mempertimbangkan ini yang baik, yang tidak baik. Lalu ini bagaimana nanti ke depannya begini-begini. Itu semuanya adalah akal. Nah, tapi ingat bahwa ternyata selain hawa nafsu ada juga disebut dengan setan. Iblis tadi menggoda. Nah, kalau manusia ini hanya menggunakan akal saja, maka setan juga punya akal. Iya. Banyak akalnya kalau setan. Nah, tapi ketika manusia menggunakan namanya siratal mustaqim, petunjuk Allah, hidayah Allah, maka setan tidak akan bisa masuk ke wilayah itu. Nah, jadi makanya setan mengatakan, saya akan menggoda anak cucu Adam itu sampai hari kiamat. Nah, tapi Allah mengatakan silakan kau goda, tapi yang mau, yang tidak mau, yang ikhlas, hamba-hambaku yang ikhlas, artinya orang yang mendapatkan hidayah, maka tidak akan bisa digoda oleh setan. Jadi akal itu memang harus dipakai, tetapi bukan cuma akal saja. Karena agama juga bukan cuma mengajarkan akal, tapi juga mengajarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan. Jadi kalau iblis itu akalnya hebat, tapi kalau sudah bilang iman, dia tidak bisa lagi masuk ke wilayah itu. Karena memang iman sudah tidak beriman, sudah kafir iblis. Makanya adapun nafsu dengan akal, memang selalu nafsu selalu sering menjebak kita kepada kelompok kemaksiatan, sementara akal yang menjadi perisai, menjadi rem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak hanya itu, akal juga disertai dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyerahkan semua, kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ini tolong lindungi saya dari kemaksiatan. Karena cuma akal yang kita andalkan, kita masih bisa dikalahkan sama setan dan iblis. Saya kira demikian. Kayaknya tadi Pak Ustaz, nafsu itu merupakan fitrah kita. Namun ketika nafsu ini tidak terkontrol atau di luar batasan, arti itu sudah ada kontaminasi sama godaan dari setan ya Pak Ustaz ya? Iya, selalu tuh ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya siaca. Baik. Kita terima lagi Pak Ustaz. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rimangka di Pangkep. Silakan pertanyaannya langsung Pak Rimangka. Sedikit pembukaan dulu. Kalau setelah tangkap tadi ada beberapa pembagian itu, nafsu amarah, lawama dengan nafsu mutmainnah. Nah, yang saya pertanyakan begini, karena sekarang kan mau orang yang namanya pemilihan pilkada, banyak yang namanya persepsi terhadap pemimpin-pemimpin kita, artinya prasangka buruk lah, dan lain-lain sebagainya. Ini kategorinya masuk nafsu apa ini Pak Ustaz? Iya. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaannya, adakah doa-doa khusus yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk membendung persoalan semacam ini, artinya bersumber dari hadis dan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dijawab yang pertama Pak Ustaz. Silakan. Iya, apakah kita nafsu, apakah itu yang sering kita ada pokoknya kemana-mana lah ke narasi kita ini kan? Iya. Itu sebenarnya begini, yang tadi kan hal-hal seperti itu bisa dikatakan nafsu juga, tetapi dalam hal ini itu adalah prasangka, berarti dia masuk kepada nafsu bahamiyah ya, prasangka buruk. Karena orang yang rakus tuh, orang yang pelit senantiasa berprasangka buruk sama orang lain kan. Nah, maka kita tidak bisa berprasangka buruk dengan orang lain. Kan Allah mengajarkan kita ya selalu berpositif thinking sama Allah. Kan begini, kalau kita sudah berpositif thinking atau berprasangka baik kepada makhluk Allah, maka Allah
maka sesungguhnya kita sudah berprasangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Iya. Ada satu nabi, wallahu a'lam, Nabi Isa atau Nabi Musa itu, ketika melihat ada seekor singa yang mati, semua orang pada melihat, wah mati tuh singa, jeleknya nih singa. Iya. Apa yang dikatakan oleh tokoh tersebut? Dia bilang, wih cantiknya tahu taringnya, putihnya taringnya. Iya. Artinya, dikala orang lain menganggap semua itu buruk, berarti ternyata masih ada kebaikannya satu. Artinya begini, ketika kita melihat ada orang yang mau maju ke majulah, kita harus berprasangka baik. Kenapa? Saya sendiri begini, kok dia itu maunya sih mau mengatur rakyat, ada ambisinya. Kenapa? Berarti dia pertama mau dia senantiasa diprotes, dicaci maki. Dia tahan, dia punya mental seperti itu. Berarti dia bersedia. Sekarang tanya diri kita mampu tidak seperti itu? Iya, seperti dia. Seperti dia. Belum tentu kan? Maka kita harus berprasangka baik. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memunculkan hamba-hambamu yang mau memimpin, yang mau mengatur masyarakat. Iya. Kalau disuruh atur masyarakat, tidak berani atur diri sendiri aja susah. Makanya tadi bilang Ustaz, kembali ke kita dulu sendiri, nilai diri sendiri dulu. Nilai diri sendiri. Mampu tidak seperti dia. Makanya ya tadi sekali lagi usahakan kita senantiasa berprasangka baik. Bagaimana doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, Engkau telah memberikan keimanan kepada kami, maka jangan Kau cabut keimanan itu dari kami. Supaya kami senantiasa berbuat baik kepada banyak-banyak doanya itu. Nah, itu salah satu doanya. Salah satu doanya. Ada juga misalkan kita yang doa yang saya bacakan pertama, a'udzubika min syarri syam'i, ya Allah lindungi kami dari pendengaran kami, wa min syarri basari, lindungi dari keburukan penglihatan kami, wa min syarri qalbi, lindungi dari perbuatan keburukan hati kami yang senantiasa salah sangka, salah berprasangka buruk dan sebagainya. Wa min syarri mani, dan dari keburukan kemaluan kami. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Misalnya doa kita tidak hafal secara bahasa Arabnya, Pak Ustaz. Secara bahasa Indonesia lisan itu bisa, Pak Ustaz? Bisa. Yang penting bukan dalam sholat. Tapi kalau kita misalnya, ya Allah, memang kita tidak tahu bahasa Arabnya. Ya Allah, lindungilah dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Lindungi dari hal-hal yang seperti itu. Makanya ketika ada yang muncul permasalahan, fenomena, bilang kalau misalkan keburukan, maka kita bilang subhanallah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang seperti itu. Jadi melihat ada kejadian-kejadian orang lain yang mengalami, maka kita katakan kalau keburukan, kita bilang subhanallah, ya Allah, lindungi saya dari perbuatan seperti itu. Lindungi keluarga aku, lindungi anak-anakku, lindungi bangsa aku. Seperti itu kira-kira. Di penghujung acara kita, Pak Ustaz, kita sudah tidak terasa tinggal 8 menit menuju di penghujung acara kita. Mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita. Mungkin disimpulkan boleh, Pak Ustaz, atau ada yang ingin disampaikan lebih penting dari hal itu. Silakan, Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saudara-saudaraku, pendengar dimanapun kita berada semua, berkaitan dengan hawa nafsu ini, karena ini hawa nafsu penyakit yang bisa menjebak siapapun dia, tidak pilih merek, punya pangkat, punya jabatan, rakyat biasa, kaya, miskin, putih, hitam, mancung, pesek, semua bisa kena. Maka kita pertama-tama kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Itu artinya hablum minallah kita jaga, terutama sholat fardu 5 waktu kita. Yang kedua adalah perbaiki hubungan kita sesama manusia, terutama kita bergaul. Kita Islam itu tidak melarang kita mengenal semua orang, tetapi Islam menganjurkan kita carilah sahabat-sahabat yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Sahabat-sahabat yang soleh, teman-teman yang soleh. Yang ketiga, maka di dalam hal ini kita senantiasa menjaga diri, keluarga kita, anak-anak kita, supaya senantiasa menuntut ilmu. Walaupun kita tidak sekolah, tidak dalam secara formal sekolah, banyak guru-guru kita bertanya kepada guru-guru, para ustadz kita, ustadz bagaimana, dan itu jangan malu. Obat daripada kebodohan itu adalah bertanya.
Itu adalah obatnya. Kalau kita tidak tahu, obatnya bertanya kepada orang yang lebih tahu ketimbang kita. Saya kira demikian, hanya ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di Jumat yang indah ini mendapatkan barokah dari Jumat ini, dan kita semua para pendengar dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita dijadikan hamba-hamba Allah, kelak kita akan bersama dalam satu barisan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Amin, amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Harson Ahyar Saso selaku Dai Ribas sempat memberikan tausiah kepada kita semua. Tentunya ini ilmunya dapat bermanfaat kita semua. Amin, amin. Dan juga terima kasih kepada sahabat budaya telah menyimak, mendengarkan, dan tentunya juga berpartisipasi bertanya. Terima kasih telah bergabung di acara kami. Dan Pak Ustaz, jangan bosan-bosan bersama perempat memberikan dakwah-dakwah yang bermanfaat bagi kita semua. Dengan akhir kata, Bang Rian bersama Pak Ustaz Harson Ahyar Saso selaku Dai Ribas undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.